Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo. Kita berjumpa kembali dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama meminta pertolongan Tuhan untuk boleh mengerti pemahaman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kembali boleh beri pada kami waktu untuk masing-masing kami berefleksi akan setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kiranya Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi kami melalui hari kami sepanjang satu hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Kami boleh bersama mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, dalam perikop ini Paulus sedang berdoa kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose sendiri belum pernah bertemu dengan Paulus. Dan Paulus bukanlah seorang tokoh yang memulai komunitas Kristen, yang memulai jemaat mula-mula di Kolose. Paulus bukan seseorang yang menanam benih di sana. Tetapi dalam perikop ini, Paulus justru dengan kasih berdoa kepada jemaat di Kolose. Apa isi doa Paulus? Paulus berdoa agar jemaat di Kolose dipenuhi dengan pemahaman, dipenuhi dengan pengertian akan rencana Tuhan. Dia berdoa akan pengertian itu, pemahaman akan rencana Tuhan itu meningkat. Supaya apa? Supaya jemaat di Kolose berjalan dalam jalan Tuhan. Jadi pengetahuan akan rencana Allah akan membawa jemaat di Kolose mengenal jalan-jalan Tuhan dan berjalan di dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Tidak hanya bagi jemaat di Kolose, tetapi kita juga perlu meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan kita akan rencana-rencana Allah. Karena Bapak Ibu, yang terutama adalah kita tidak mungkin dapat melalui hari-hari ke depan dengan kekuatan kita sendiri. Tentu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karenanya, kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk melalui hari-hari ke depan. Tuhan yang sama yang sudah membelah laut menjadi dua, Tuhan yang sama yang begitu mengasihi bangsa Israel, yang juga akan menemani kita jika kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita membutuhkan keduanya, Bapak Ibu. Ketekunan dan kesabaran. Ketekunan karena terkadang dalam beberapa aspek kehidupan kita merasa kita seperti kapten dalam sebuah kapal. Kita harus memegang kendali kita sendiri di tengah laut yang kita tidak tahu kapan ombak akan menerjang kapal kita.
Yang kita tahu kita harus pegang setir dengan kuat agar kapal tetap berjalan dalam jalannya sekalipun ada ombak. Dan sabar, karena orang-orang di sekitar kita tidak jarang menyakiti hati kita. Ada yang bersikap egois seperti anak bungsu meninggalkan ayahnya. Ada yang senang mengkhianati seperti Yudas mengkhianati Yesus. Kita perlu sabar untuk itu. Saudara dan saya tentu dapat melalui segalanya. Dan kita dapat bertahan hanya karena Tuhan yang menggendong kita. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan, menyambung dari menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, di ayat yang 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Dalam ayat inilah bukan hal yang tidak mungkin kita dapat bersukacita di tengah-tengah pergumulan kita. Karenanya Bapak Ibu, kita tidak hanya bertahan, tapi kita hidup. Kita tidak hanya melalui permasalahan, tapi kita hidup dan bersukacita dalam Yesus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.